Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, jadi segmen kali ini saya mau bahas mengenai advokat ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ya advokat juga merupakan salah satu penegak hukum ya. Mungkin selama ini yang diketahui bahwa penegak hukum itu ada jaksa, ada polisi, ada hakim ya. Jadi di dalam undang-undang advokat itu sendiri juga menerangkan bahwa advokat juga merupakan penegak hukum ya. Jadi ada beberapa tuh penegak hukum, ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan juga ada pengacara. Nah, jadi pengacara itu termasuk penegak hukum. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam hal seorang advokat atau pengacara yang sedang atau telah melaksanakan atau menjalankan tugas profesinya, maka advokat itu terikat dengan kode etik. Nah, di mana kode etik ini salah satu di sana menjelaskan bahwa advokat dilarang keras untuk memberikan atau menjanjikan kemenangan. Nah, contoh misalkan ya Bapak Ibu yang mungkin pernah ya, menggunakan jasa pengacara. Nah, ketika seorang klien memberikan perkara kepada pengacaranya, pasti akan bertanya dong ya, seberapa besar kemenangan yang akan kita peroleh atau berapa persen perkara ini ya akan mendatangkan kemenangan. Nah, tentu jawaban sang advokat tersebut ya pasti hampir sama semua jawabannya ya, bahwa ya, advokat itu tidak boleh menjanjikan kemenangan dan mereka pasti menghindari dan tidak mau menjawab pertanyaan seperti itu, karena pertanyaan itu ya memang dilarang untuk menjawab mengenai kemenangan ya. Berapa persen kemenangan ya, apakah kita akan menang dalam perkara tersebut. Nah, jadi saya pertegas bahwa dalam kode etik advokat ya dilarang keras menjanjikan kemenangan ya. Itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa kemudian kami yang punya profesi sebagai advokat ini dilarang menjanjikan kemenangan, karena itu memang diatur di dalam kode etik. Nah, bagaimana seandainya jika kita sudah menjanjikan kemenangan kepada klien, lalu dalam proses perkara sedang berjalan ternyata kalah. Nah, yang dituntutkan seorang advokat nanti ternyata dia obral janji, ternyata dia bohong dan lain-lain. Nah, inilah yang sehingga menciderai nama baik seorang advokat. Nah, jadi ingat, advokat itu bukan calo yang seenaknya atau segampang itu bisa menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Nah, maka Bapak Ibu ketika menggunakan jasa advokat dan ketika advokat yang telah atau sedang menangani perkara yang Bapak Ibu berikan ya, tentu dia akan mengatakan bahwa ya kami tidak bisa memberikan atau menjanjikan kemenangan dalam perkara ini, namun kami akan memberikan yang terbaik ya untuk klien kami. Kami akan maksimalkan untuk bekerja, kami akan berikan yang terbaik untuk kepentingan hukum klien kami, bukan menjanjikan kemenangan, karena menjanjikan kemenangan sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam dunia advokat pada saat sedang menjalankan tugas profesi. Nah, itu ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi apapun itu ya, advokat dilarang keras untuk menjanjikan kemenangan kepada kliennya pada saat atau sedang melaksanakan tugas profesinya, baik itu di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan juga Bapak Ibu memaksa kepada seorang advokat berapa persen kemenangan, apakah kita akan menang dan lain-lainnya. Tentu jawabannya ya dilarang untuk memberikan atau menjanjikan kemenangan. Nah, kalau ada yang bisa atau mungkin memberikan janji
janji kemenangan atau menggaransi kemenangan, maka itu merupakan oknum yang memang sudah menyalahi aturan atau melanggar kode etik advokat. Nah ini ya Bapak Ibu semua, jadi pada kesimpulannya seorang advokat dilarang keras memberikan janji kemenangan kepada kliennya terhadap perkara yang sedang atau telah ditangani. Nah itu ya. Nah kalau ada misalkan yang memberikan garansi, memberikan janji-janji, ya itu mungkin menurut saya kekeliruan dan sudah melanggar kode etik advokat. Nah, oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat semua teman-teman, advokat seprofesi, ya mari kita jalankan tugas profesi kita sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diamanahkan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, salam keadilan.